Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinorawadi. Tentunya, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita horor dengan judul Susuk Mulut Ireng. Oke, terima kasih. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang kembali menyinari desa, Pak Wahid berjalan dengan langkah berat menuju rumah Hasna. Di sepanjang jalan suara-suara jahat dalam pikirannya terus berbisik, mencoba menghalanginya, mencoba meyakinkannya untuk tetap membiarkan Mulut Ireng menguasai hidupnya. Namun Pak Wahid sudah memutuskan, ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terperangkap dalam kutukan ini. Sesampainya di depan rumah Hasna, Pak Wahid berdiri sejenak, mengumpulkan keberaniannya sebelum mengetuk pintu. Suara ketukan itu terdengar berat dan berirama, seakan-akan mengetuk di dalam hatinya sendiri. Tak lama kemudian, Hasna membuka pintu, menatap Pak Wahid dengan tatapan yang penuh misteri. "Pak Wahid, saya sudah menunggumu," kata Hasna dengan suara lembut yang membingungkan. "Masuklah, kita punya banyak hal untuk dibicarakan." Pak Wahid melangkah masuk ke dalam rumah, merasakan hawa dingin yang aneh merayap di tubuhnya. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Malam di mana ia harus menghadapi keangkaran di balik pesona yang selama ini membutakan dirinya. Ia harus menemukan jawaban sebelum kekuatan jati itu sepenuhnya menguasai hidupnya. Malam itu, di hadapan Hasna, Pak Wahid harus membuat pilihan. Mengikuti keinginan jahat dari Mulut Ireng, atau menemukan cara untuk melepaskan diri dari kutukan yang telah mengancam kehidupannya. Bagaimana ia akan menghadapi keangkaran ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Malam itu suasana di rumah Hasna terasa sangat tegang. Pak Wahid duduk di depan Hasna dengan wajah yang penuh kegelisahan. Ia sudah memutuskan untuk datang ke sini, berharap bisa menemukan cara untuk melepaskan diri dari kekuatan jahat yang mulai menguasai dirinya. Namun tanpa disadarinya, ada kekuatan yang lain yang juga sedang bermain dalam pertempuran ini. Kekuatan yang lebih kuat dan lebih misterius, yang akan segera mengambil alih kendali. Hasna memulai ritualnya dengan senyuman tipis di wajahnya. Ia percaya bahwa pelet Yuyu Kangkang yang selama ini ia andalkan akan sekali lagi mampu menundukkan Pak Wahid, seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Tapi Hasna merasakan ada sesuatu yang berbeda kali ini. Setiap kali ia melantunkan mantra, setiap kali ia mencoba memanipulasi pikiran Pak Wahid, ia merasakan resistensi yang tidak biasa, seolah-olah ada kekuatan lain yang sedang menghalangi sihirnya. Pak Wahid yang masih diliputi oleh kegalauan, tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada kekuatan lain yang mulai bangkit. Gada Wesi Kuning, pusaka yang selama ini ia simpan dan hanya digunakan dalam keadaan darurat, kini mulai menunjukkan kekuatannya. Gada Wesi Kuning yang dikenal memiliki daya mistis luar biasa, berdiri tegak dan kokoh, menaklukkan setiap usaha Hasna untuk mengendalikan Pak Wahid. Dalam sekejap, Pak Wahid merasakan perubahan dalam tubuhnya. Kegelapan yang selama ini melingkupinya perlahan-lahan memudar, digantikan oleh perasaan tenang dan damai yang luar biasa. Gada Wesi Kuning yang selama ini menjadi senjata rahasia Pak Wahid, kini memancarkan cahaya emas yang menenangkan, menandakan kebesarannya. Hasna yang semakin terpesona oleh Pak Wahid mulai merasakan sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Setiap kali ia mencoba menggunakan pelet Yuyu Kangkang untuk menundukkan Pak Wahid, ia merasakan ada kekuatan yang lebih besar yang melawannya. Semakin kuat ia mencoba, semakin besar resistensi yang ia rasakan. Pak Wahid yang masih diliputi oleh ketakutan dan keraguan mulai merasakan kekuatan yang luar biasa dari Gada Wesi Kuning. Ia tidak lagi merasa terancam oleh pelet Yuyu Kangkang yang dulu pernah menguasai dirinya. Sebaliknya, ia merasakan kekuatan yang membangkitkan semangatnya, membuatnya merasa lebih kuat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Di sisi lain, Hasna semakin penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pak Wahid. Ia tidak bisa menahan dirinya untuk terus mencoba menundukkan Pak Wahid.
Meskipun ia tahu bahwa pelet Yoyo Kangkangnya tidak lagi efektif, semakin besar usahanya, semakin ia terjebak dalam pesona gada besi kuning yang memancar dari tubuh Pak Wahid. Pak Wahid, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kekuatan saya tidak bisa menguasai lagi? Tanya Hasna dengan suara bergetar, antara takut dan penasaran. Pak Wahid hanya tersenyum tipis, merasa bahwa kini ia berada di atas angin. Hasna, mungkin kau tidak tahu, tapi ada kekuatan lain yang ada di dalam diriku yang tidak bisa kau kendalikan. Kekuatan yang selama ini tersembunyi dan hanya akan bangkit ketika saatnya tiba. Hasna semakin penasaran dan keinginannya untuk memiliki Pak Wahid semakin kuat. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa dalam diri Pak Wahid. Sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari pria lain. Pesona gada besi kuning yang memancar dari Pak Wahid semakin menarik dirinya membuatnya tidak bisa berpaling. Gada besi kuning bukanlah pusaka biasa. Pusaka ini dikenal memiliki kekuatan untuk menaklukkan berbagai jenis sihir, termasuk pelet sekuat Yoyo Kangkang. Keberadaan gada besi kuning dalam diri Pak Wahid telah memberikan perlindungan yang tidak disadari oleh siapapun, termasuk oleh Pak Wahid sendiri. Dalam pertarungan batin antara Pak Wahid dan Hasna, gada besi kuning mulai menunjukkan kedasatannya. Setiap kali Hasna mencoba menggunakan sihirnya, kekuatan dari gada besi kuning akan bangkit, menghancurkan setiap usaha Hasna untuk menguasai Pak Wahid. Tidak hanya itu, gada besi kuning juga memberikan kekuatan tambahan pada welut ireng Pak Wahid, membuatnya semakin perkasa dan tidak tertandingi. Hasna yang semakin terpesona oleh kekuatan Pak Wahid, merasa ketagihan dengan keperkasaan welut ireng yang kini diperkuat oleh gada besi kuning. Ia tidak bisa lagi menahan hasratnya, semakin terobsesi untuk memiliki Pak Wahid sepenuhnya. Namun, setiap kali ia mencoba mendekati Pak Wahid dengan niat jahat, gada besi kuning akan menghentikannya, membuat Hasna semakin terperangkap dalam keinginannya sendiri. Semakin lama, Hasna semakin terikat oleh pesona gada besi kuning dan keperkasaan welut ireng Pak Wahid. Ia tidak bisa lagi membedakan antara keinginan dan obsesi, antara cinta dan nafsu. Setiap kali ia bersama Pak Wahid, Hasna merasakan kenikmatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kenikmatan yang membuatnya semakin ketagihan. Namun di balik kenikmatan itu, Hasna mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia merasa bahwa setiap kali ia bersama Pak Wahid, kekuatannya sendiri semakin melemah. Pelet Yoyo Kangkang yang selama ini menjadi andalannya tidak lagi sekuat dulu. Seolah-olah kekuatan itu telah diserap oleh gada besi kuning. Hasna semakin terjebak dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak bisa lagi meninggalkan Pak Wahid. Tetapi setiap kali ia mendekati Pak Wahid, ia merasa semakin lemah. Gada besi kuning yang dulu hanya ia anggap sebagai pusaka biasa, kini menjadi musuh yang tak terlihat, yang perlahan-lahan menghancurkan kekuatannya. Pak Wahid yang kini telah menyadari kekuatan gada besi kuning, mulai merasakan bahwa ia memiliki kendali penuh atas situasi ini. Ia tahu bahwa Hasna tidak akan bisa menaklukkan dirinya lagi, dan bahwa gada besi kuning akan selalu melindunginya dari sihir apapun yang mencoba menguasainya. Malam itu di bawah sinar bulan purnama, Pak Wahid merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tidak lagi merasa takut atau terancam oleh kekuatan jahat yang selama ini menghantuinya. Sebaliknya, ia merasa bahwa kini ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan yang bisa ia gunakan untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Namun di sisi lain, Hasna yang semakin terjebak dalam pesona Pak Wahid mulai merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ia tahu bahwa kekuatannya sendiri semakin berkurang, tetapi ia tidak bisa menahan dirinya untuk terus-menerus mendekati Pak Wahid. Hasratnya untuk memiliki Pak Wahid sepenuhnya semakin kuat. Tetapi ia juga tahu bahwa setiap kali ia mencoba, gada besi kuning akan menghentikannya. Di puncak ketegangan ini, Pak Wahid dan Hasna berada di ambang pertarungan terakhir. Pertarungan antara kekuatan jahat dan kekuatan kebaikan. Antara obsesi dan cinta sejati. Bagaimana akhir dari kisah ini
Hanya waktu yang akan menjawab. Malam itu, di sudut desa yang gelap dan sunyi, Isa duduk di beranda rumahnya dengan hati yang penuh dendam. Pandangan matanya tajam, menatap ke arah rumah Pak Wahid yang tampak dari kejauhan. Bayangan masa lalu yang penuh luka dan kehinaan masih melekat kuat di benaknya, membuatnya semakin benci kepada Pak Wahid. Isa tidak bisa melupakan bagaimana hidupnya hancur gara-gara Pak Wahid. Kesedihan yang telah ia rasakan telah berubah menjadi kemarahan yang membara, dan kini ia telah memutuskan untuk membalas dendam. Isa tahu bahwa untuk bisa mengalahkan Pak Wahid, ia membutuhkan bantuan dari kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang bisa menandingi mistis, ulut ireng, dan gada besi kuning yang dimiliki Pak Wahid. Dengan tekad yang bulat, Isa mendatangi seorang dukun yang terkenal memiliki kekuatan mistis yang sangat kuat. Dukun itu dikenal sebagai Ki Santoso, seorang yang memiliki ilmu hitam yang mampu mengendalikan kekuatan gaib dengan sangat dahsyat. Isa tahu bahwa hanya dengan bantuan Ki Santoso, ia bisa menjalankan rencana terakhirnya untuk menghancurkan Pak Wahid. "Ki, saya butuh bantuanmu," kata Isa dengan suara tegas saat tiba di gubuk Ki Santoso yang berada di tengah hutan. "Saya ingin menghancurkan seseorang yang telah menghancurkan hidup saya." Ki Santoso yang sedang membakar kemenyan di sudut ruangan menoleh dan memandang Isa dengan tatapan penuh misteri. "Siapa yang ingin kau hancurkan, Isa?" tanyanya sambil menghirup dalam-dalam aroma kemenyan yang mulai memenuhi ruangan. "Pak Wahid," jawab Isa dengan penuh kebencian. "Dia memiliki kekuatan mistis yang sangat kuat, tetapi saya yakin kau bisa mengalahkannya." Ki Santoso tertawa kecil, kemudian mendekati Isa dengan langkah pelan. "Pak Wahid, dia memang bukan orang biasa. Kekuatan ulut ireng dan gada besi kuningnya bukanlah sesuatu yang mudah ditaklukkan. Tapi dengan ilmu yang saya miliki, kita bisa mengalahkannya." Isa merasa sedikit lega mendengar kata-kata Ki Santoso. Tetapi di balik ketenangan dukun itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Namun dendam yang sudah begitu mendalam membuatnya mengabaikan perasaan itu. Ki Santoso memulai mempersiapkan ritualnya. Ia menyiapkan berbagai macam sesajen, membakar dupa, dan mulai melantunkan mantra-mantra yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Malam itu di rumah sinar bulan yang pucat, Ki Santoso memanggil kekuatan dari dunia lain, kekuatan gelap yang akan ia gunakan untuk menghancurkan Pak Wahid. Di tempat lain, Pak Wahid yang berada di rumahnya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, dan firasat buruk mulai menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa sesuatu yang jahat sedang mendekat, sesuatu yang akan menguji kekuatan mistis yang dimilikinya. Pak Wahid berusaha tetap tenang. Ia mengambil gada besi kuning yang selalu ia simpan dengan baik, dan mulai menguatkan hatinya. "Gada besi kuning, tolong lindungilah aku," bisik Pak Wahid dengan penuh harap. Di tengah ritual yang dilakukan Ki Santoso, ia tiba-tiba merasakan adanya perlawanan yang kuat. Pak Wahid yang sudah merasakan adanya ancaman, mulai menggunakan kekuatan dari gada besi kuning untuk melawan sihir hitam yang dikirimkan oleh Ki Santoso. Kedua kekuatan itu mulai saling bertarung, menciptakan suasana yang mencekam di seluruh desa. Isa yang berada di samping Ki Santoso menyaksikan dengan cemas. Ia bisa merasakan betapa dahsyatnya pertarungan yang sedang terjadi. Dan meskipun ia dipenuhi oleh dendam, ia tidak bisa menahan rasa takut yang mulai merayapi hatinya. "Apa yang terjadi, Ki?" tanya Isa dengan suara gemetar. "Kenapa kita belum bisa mengalahkannya?" Ki Santoso tidak segera menjawab. Ia hanya memejamkan matanya, berusaha mengendalikan kekuatan yang sedang ia keluarkan. Namun, Pak Wahid bukanlah lawan yang mudah. Kekuatan gada besi kuning yang ia miliki semakin besar, semakin terang benderang, seolah-olah mengalahkan kegelapan yang dikirimkan oleh Ki Santoso. "Pak Wahid bukan orang biasa, Isa," jawab Ki Santoso, akhirnya dengan suara berat. "Kekuatan yang ia miliki lebih besar dari yang aku duga. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan memanggil kekuatan yang lebih besar lagi." Dengan suara lantang, Ki Santoso
melantunkan mantra yang lebih kuat, memanggil kekuatan dari dimensi yang lebih gelap. Ia memanggil para leluhur yang sudah mati, mengundang arwah-arwah yang penuh dendam untuk datang dan membantu menghancurkan Pak Wahid. Pak Wahid yang masih berada di rumahnya mulai merasakan tekanan yang lebih kuat. Tubuhnya mulai gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukanlah pertarungan biasa, dan ia harus memberikan segala yang ia punya untuk bisa bertahan. Di tengah-tengah pertempuran mistis itu, Pak Wahid tiba-tiba teringat pada sesuatu. Ia teringat pada Hasna, wanita yang pernah mencoba memanipulasi dirinya, tetapi akhirnya jatuh hati padanya. Hasna pernah memberitahukan bahwa ada cara untuk mengendalikan welut ireng dan gada besi kuning, sekaligus sebuah cara yang sangat berbahaya, tetapi bisa memberikan kekuatan yang tak terbatas. Dengan keberanian yang luar biasa, Pak Wahid mulai melantunkan mantra yang pernah diajarkan oleh Hasna. Mantra itu begitu rumit, tetapi Pak Wahid tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Ki Santoso dan melindungi dirinya dari ancaman yang semakin besar. Mantra yang dilantunkan Pak Wahid mulai bekerja. Kekuatan gada besi kuning dan welut ireng mulai bersatu, menciptakan cahaya yang begitu terang sehingga memancar dari seluruh tubuh Pak Wahid. Kegelapan yang dikirimkan oleh Ki Santoso mulai terkikis, dan kekuatan hitam yang selama ini menguasai Isa mulai memudar. Namun, ada harga yang harus dibayar. Kekuatan yang begitu besar juga memiliki konsekuensi yang mengerikan. Tubuh Pak Wahid mulai melemah, seolah-olah kekuatan itu sedang menguras semua energi yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi Pak Wahid tidak terhenti. Ia terus melantunkan mantra meskipun rasa sakit semakin menyiksa tubuhnya. Di sisi lain, Ki Santoso yang merasa terdesak mulai panik. Ia tidak menyangka bahwa Pak Wahid bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Dengan suara yang semakin keras, ia mencoba memanggil kekuatan gelap yang tersisa. Tetapi semuanya sia-sia. Cahaya dari gada besi kuning semakin besar, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Isa yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri, tak bisa lagi menahan rasa takutnya. Dendam yang selama ini ia simpan dalam hati, perlahan-lahan berubah menjadi penyesalan yang sangat mendalam. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia coba mainkan terlalu besar dan berbahaya, dan kini semuanya sudah terlambat. Dengan teriakan terakhir, Ki Santoso mencoba memberikan perlawanan, tetapi cahaya dari gada besi kuning sudah terlalu kuat. Dalam sekejap Ki Santoso terlempar jauh. Tubuhnya terbakar oleh kekuatan suci yang tidak bisa ia lawan. Isa yang berada di dekatnya ikut terhempas, jatuh ke tanah dengan tubuh yang lemah. Pak Wahid yang sudah berada di batas kemampuannya akhirnya menghentikan mantra yang ia lantunkan. Kekuatan besar yang ada dalam dirinya perlahan-lahan menghilang, menyisakan tubuh yang kelelahan dan lemah. Namun ia tahu bahwa ia telah berhasil mengalahkan ancaman yang paling besar dalam hidupnya. Dalam keheningan malam itu, Isa yang masih terbaring di tanah mulai menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena penyesalan yang begitu mendalam. Ia tahu bahwa dendamnya telah menghancurkan dirinya sendiri, dan bahwa Pak Wahid, meskipun telah dihancurkan oleh kekuatan yang ia panggil sendiri, masih berdiri sebagai pemenang. Pak Wahid yang merasakan penyesalan yang sama, mendekati Isa dengan langkah pelan. Meskipun ia telah disakiti oleh Isa, tetapi hatinya tidak bisa menyimpan dendam. Ia tahu bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kebencian atau dendam, tetapi dari cinta dan pengampunan. Isa, aku tidak ingin kita saling terus menyakiti, kata Pak Wahid dengan suara lemah, tetapi penuh kebijaksanaan. Dendam hanya akan menghancurkan kita semua. Isa hanya bisa menangis, merasakan betapa dalamnya kesalahan yang telah ia lakukan. Tetapi meskipun semua sudah terlambat, ia tahu bahwa ini adalah pelajaran yang harus ia pelajari. Bahkan jika itu harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal. Dalam keheningan malam itu, dua jiwa yang selama ini dipenuhi dengan dendam dan kebencian akhirnya menemukan kedamaian yang sejati, meskipun harus melalui jalan yang sangat panjang dan penuh derita. Malam itu, suasana di desa begitu mencekam. Langit gelap tanpa bintang dan angin yang tertiup kencang membawa hawa dingin yang meresap hingga ke tulang.
Di balik keheningan malam, ada sesuatu yang sedang bergejolak di hati Pak Wahid. Ia merasakan firasat buruk yang mengganggu pikirannya sejak sore tadi. Namun ia tidak pernah menduga bahwa orang yang selama ini ia percayai, Hasna, akan menjadi pengkhianat yang paling mematikan. Hasna seorang wanita yang telah lama menunjukkan kesetiaannya kepada Pak Wahid, menyimpan rahasia yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Di balik senyuman manis dan tatapan penuh cinta, Hasna menyimpan dendam yang begitu dalam. Dendam yang telah ia pendam selama bertahun-tahun, dan kini malam ini, ia memutuskan untuk melancarkan serangan yang telah lama ia rencanakan. Hasna tidak sekadar seorang wanita yang jatuh cinta pada Pak Wahid. Ia memiliki tujuan tersembunyi untuk menghancurkan Pak Wahid dari dalam. Dengan kecantikannya yang mempesona dan ilmu pelet Yuyu Kangkang yang ia kuasai, Hasna berhasil menaklukkan Pak Wahid, bahkan mengendalikan Welut Ireng yang selama ini menjadi kekuatan terkuat Pak Wahid. Namun, meskipun Hasna mampu mengendalikan Welut Ireng, ia tidak menyadari bahwa ada kekuatan lain yang lebih dahsyat yang dimiliki oleh Pak Wahid, kekuatan Gada Besi Kuning. Hasna mengira bahwa ia telah menguasai segalanya, tetapi ia tidak menyadari bahwa Gada Besi Kuning adalah kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan oleh pelet ataupun susuk. Dan malam ini, kekuatan itu akan menjadi penentu nasibnya. Pak Wahid yang sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh pada Hasna, memutuskan untuk menghadapinya langsung. Di dalam rumah yang hanya diterangi oleh cahaya lilin yang redup, Pak Wahid menatap Hasna dengan tatapan penuh kecurigaan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu seberapa besar bahaya yang sedang mengancamnya. "Kenapa kamu begitu gelisah malam ini, Hasna?" tanya Pak Wahid dengan suara berat. Hasna tersenyum. Senyum yang terlihat manis tetapi penuh kepalsuan. "Tidak ada yang perlu kau khawatirkan, Pak Wahid," jawabnya lembut. Tetapi ada nada dingin di balik kata-katanya. "Aku hanya ingin kita bersama selamanya." Pak Wahid mengerutkan keningnya, merasakan ada yang tidak beres. "Apa maksudmu, Hasna?" Tanpa menjawab, Hasna mendekat, menatap Pak Wahid dengan mata yang penuh dengan keinginan. Ia merasakan Welut Ireng yang selama ini menjadi simbol kekuatan Pak Wahid sudah sepenuhnya di bawah kendalinya. Tetapi ia tidak tahu bahwa semakin ia berusaha mengendalikan Welut Ireng, semakin besar pula kekuatan dari Gada Besi Kuning yang mulai bangkit dalam diri Pak Wahid. Dengan gerakan yang cepat dan penuh nafsu, Hasna mencoba untuk menyudutkan Pak Wahid, menggunakan seluruh kekuatan pelet Yuyu Kangkang yang ia miliki. Ia ingin menguasai Pak Wahid sepenuhnya, menjadikannya milik pribadinya, dan sekaligus menghancurkannya. Namun saat itulah Pak Wahid merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasakan kekuatan Gada Besi Kuning yang ada di dalam dirinya mulai bangkit, mengalahkan semua pengaruh dari Welut Ireng dan pelet Yuyu Kangkang. Pak Wahid yang awalnya terperdaya, kini mulai sadar akan bahaya yang mengintai. Dengan kekuatan yang luar biasa, Pak Wahid mengangkat Gada Besi Kuning yang berada di tangannya. Cahaya terang yang berasal dari Gada Besi Kuning mulai memenuhi ruangan, membuat Hasna mundur dengan ketakutan. Ia menyadari bahwa semua rencananya telah gagal, dan kini ia berada dalam bahaya yang sangat besar. "Pak Wahid, apa yang kau lakukan?" tanya Hasna dengan suara gemetar. Tetapi Pak Wahid tidak menjawab. Tatapannya tajam, penuh dengan tekad untuk melindungi dirinya dari pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Dalam sekejap, Pak Wahid mengayunkan Gada Besi Kuning dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Hasna yang berada di depannya tidak mampu menghindar. Dalam satu serangan mematikan, tubuh Hasna terhempas ke dinding, terbanting keras dengan suara yang memekakan telinga. Kekuatan dari Gada Besi Kuning begitu dahsyat, sehingga tubuh Hasna tak tersisa sedikit pun. Pak Wahid yang berdiri dengan nafas yang terengah-engah, menatap tubuh Hasna yang hancur lebur di hadapannya. Ia merasakan kelegaan sekaligus kesedihan yang mendalam. Wanita yang selama ini ia anggap setia, ternyata adalah pengkhianat yang paling berbahaya. Meskipun ia telah mengalahkan Hasna, namun luka di hatinya tak akan mudah sembuh. Dengan tewasnya Hasna, semua pelet Yuyu Kangkang yang selama ini mengikat Pak Wahid perlahan-lahan sirna. Sosok Welut Ireng yang selama ini menjadi kekuatan Pak Wahid juga ikut lenyap bersama hilangnya pengaruh pelet Hasna. Tinggal Gada Besi Kuning yang masih setia menjadi pelindung Pak Wahid.
kekuatan sejati yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Malam itu, Pak Wahid duduk sendiri di ruangannya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa kekuatan bukanlah segalanya, dan bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang yang paling ia percaya. Namun ia juga tahu bahwa ia harus terus melanjutkan hidupnya, meskipun semua ini telah meninggalkan luka yang mendalam. Di luar, angin malam bertiup dengan lembut, membawa dinginnya malam yang terasa begitu menusuk. Pak Wahid menatap langit yang gelap, mencoba menemukan kedamaian di tengah kehancuran yang baru saja ia alami. Malam ini adalah malam berdarah yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam di mana ia harus memilih antara hidup atau mati, antara cinta atau pengkhianatan. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menyelimuti desa dengan cahaya jingga yang redup. Suasana sore itu terasa berbeda, seolah-olah alam turut merasakan perubahan yang besar yang tengah terjadi. Pak Wahid duduk sendirian di teras rumahnya, menatap kosong ke arah langit yang perlahan gelap. Hatinya dipenuhi kegelisahan dan ketidakpastian setelah serangkaian peristiwa mistis yang telah menghancurkan hidupnya. Setelah pertarungan berdarah dengan Hasna yang berakhir tragis, Pak Wahid merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Gak ada besi kuning, pusaka yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, kini hanya terasa seperti besi tua tanpa daya. Sentuhan dinginnya tidak lagi memancarkan energi yang dulu begitu kuat dan melindungi. Pak Wahid mencoba mengayunkan gada itu beberapa kali, namun tidak ada lagi aura mistis yang terpancar darinya. Perasaan lama dan kosong mulai merayapi tubuh Pak Wahid. Ia menyadari bahwa semua kekuatan mistis yang pernah dia miliki telah lenyap tanpa jejak. Apakah ini hukuman atas semua perbuatanku? Gumamnya pelan sambil menundukkan kepala. Pikirannya melayang mengingat semua kejadian yang telah menimpannya dari kekuatan mulut ireng yang dulu membanggakan, hingga pengkhianatan dan pertarungan yang telah merenggut banyak hal darinya. Desa yang dulu ia pimpin dengan tangan besi, kini mulai meragukan kepemimpinannya. Warga desa berbicara di belakangnya, membicarakan semua skandal dan kekacauan yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Pak Wahid merasakan bahwa posisinya sebagai kepala desa mulai goyah, dan kepercayaan yang selama ini ia nikmati perlahan-lahan menghilang. Suatu malam, Pak Wahid tengah merenung di ruang kerjanya. Pintu diketuk dengan pelan. "Masuk," katanya dengan suara lemah. Pintu terbuka, dan terlihat Bu Siti istrinya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa akhir-akhir ini kamu terlihat begitu berbeda?" tanya Bu Siti dengan lembut sambil mendekati suaminya. Pak Wahid menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Banyak hal yang terjadi, Dik. Aku merasa semua yang aku miliki perlahan-lahan menghilang. Kekuatan, kepercayaan, bahkan mungkin cinta dari orang-orang terdekatku." Bu Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kami semua masih mencintaimu, Mas. Tapi mungkin sudah saatnya kamu berubah dan meninggalkan semua hal buruk di masa lalu." Kata-kata Bu Siti menusuk hati Pak Wahid. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan kekuasaan dan kekuatan hingga melupakan hal-hal penting dalam hidupnya. Penyesalan mulai menyelimuti hatinya, membuatnya merenungkan semua kesalahan yang telah ia perbuat. Keesokan harinya, Pak Wahid memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, mencoba merasakan kembali kedekatan dengan warganya yang selama ini mungkin telah ia abaikan. Saat melewati pasar desa, ia mendengar bisikan-bisikan dari para pedagang dan pembeli yang membicarakan dirinya. Beberapa menatapnya dengan pandangan sinis, sementara yang lain tampak acuh tak acuh. Perasaan asing itu membuat Pak Wahid semakin menyadari betapa jauhnya ia telah terpisah dari rakyatnya sendiri. Dengan langkah berat, ia terus berjalan hingga tiba di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Rumah itu adalah milik Isa, wanita yang terlibat konflik dengannya di masa lalu. Tanpa rencana sebelumnya, Pak Wahid memberanikan diri mengetuk pintu rumah Isa. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan muncul wajah Isa yang tampak terkejut melihat kedatangan Pak Wahid. "Pak Kades, ada apa datang ke sini?" tanya Isa dengan nada terkejut dan sedikit waspada. Pak Wahid tersenyum tipis,
mencoba menunjukkan ketulusan di matanya. "Bolehkah saya masuk, Isa? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan." Isa ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan mempersilakan Pak Wahid masuk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu sederhana milik Isa. Suasana hening sejenak, keduanya tenggelam dalam pikirannya masing-masing. "Aku tahu, mungkin kedatanganku mengejutkanmu, dan mungkin kau masih menyimpan luka dari masa lalu." Mulai Pak Wahid dengan suara pelan. "Aku datang ke sini untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah aku lakukan padamu." Mata Isa membesar mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka bahwa Pak Wahid akan datang dan mengakui kesalahannya dengan begitu terbuka. "Pak Kades, saya juga banyak melakukan kesalahan. Kita berdua punya bagian dalam semua kekacauan yang terjadi." Pak Wahid mengangguk, mengaku kebenaran itu. "Benar Isa, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus dosa-dosaku dan memulai hidup yang lebih baik. Aku berpikir, mungkin kita bisa memulai kembali dengan cara yang berbeda." Isa menatap Pak Wahid dengan penuh tanda tanya. "Apa maksudnya Bapak?" Dengan nafas yang dalam, Pak Wahid melanjutkan, "Aku ingin menjadikanmu sebagai istriku yang kedua. Aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba dan aneh, tapi aku merasa ini adalah cara terbaik untuk menebus kesalahan dan memberikanmu tempat yang layak di hidupku." Isa terdiam, mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Di satu sisi, ia masih menyimpan luka dan mungkin sedikit kebencian atas apa yang telah terjadi. Namun di sisi lain, ia melihat ketulusan dan penyesalan yang mendalam di mata Pak Wahid. "Pak Kades, apakah Anda benar-benar yakin dengan keputusan ini? Apa Bu Siti tahu tentang hal ini?" tanya Isa dengan suara bergetar. "Aku sudah membicarakannya dengan Bu Siti," jawab Pak Wahid dengan yakin. "Dia setuju, asalkan membawa kebaikan bagi kita semua dan membantu memperbaiki semua kesalahan di masa lalu." Air mata mulai mengalir di pipi Isa. Ia teringat semua penderitaan yang telah ia alami. Dan kini ia ada kesempatan untuk memulai hidup baru yang mungkin lebih baik. "Jika memang ini bisa memperbaiki segalanya, aku bersedia Pak Kades." Pak Wahid tersenyum lega mendengar jawaban itu. "Terima kasih Isa. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik dan adil. Aku ingin kita bersama-sama memperbaiki semua yang telah rusak dan membangun masa depan yang lebih baik." Hari-hari berikutnya, desa mulai melihat perubahan besar dalam diri Pak Wahid. Ia menjadi lebih ramah dan peduli terhadap warganya. Ia sering mengunjungi rumah-rumah warga, mendengarkan keluhan dan saran mereka, serta berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki segala permasalahan yang ada. Pernikahan antara Pak Wahid dan Isa dilangsungkan dengan sederhana, namun hikmat. Banyak warga desa yang awalnya terkejut, namun kemudian menerima keputusan itu dengan baik, dan melihat perubahan positif yang terjadi pada Pak Wahid. Bu Siti, sebagai istri pertama, menunjukkan kedewasaannya yang menerima Isa ke dalam keluarga mereka. Ia bahkan membantu Isa menyesuaikan diri dengan peran barunya. Kedua wanita itu mulai membangun hubungan yang baik, saling mendukung dan memahami satu sama lain. Tanpa kekuatan mistis yang dulu ia andalkan, Pak Wahid belajar untuk menjadi pemimpin dan suami yang lebih baik dengan mengandalkan hati dan ketulusan. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari benda-benda sakti atau ilmu mistis, tetapi dari kebaikan hati, kejujuran dan keinginan tulus untuk melayani orang lain. Masa lalu kelam dan penuh konflik perlahan-lahan tergantikan oleh kedamaian dan kebahagiaan. Pak Wahid menemukan bahwa penyesalan dan keinginan untuk berubah bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Desa yang dulu dilanda berbagai masalah kini mulai bangkit dan berkembang dengan kepemimpinan Pak Wahid yang baru. Dalam hatinya, Pak Wahid bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan padanya. Ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Malam itu di desa diguncang oleh kabar yang mengerikan. Salah satu wanita yang pernah dekat dengan Pak Wahid ditemukan tewas di rumahnya. Dengan tanda-tanda yang tak biasa, tubuhnya tampak kaku, membeku dalam posisi yang aneh, dan di sekelilingnya terdapat jejak-jejak aneh seperti bekas cakaran yang tidak biasa.
Warga desa berbisik-bisik tentang apa yang mungkin telah terjadi, namun tak ada yang berani berbicara terlalu lantang. Kematian wanita itu menjadi peristiwa yang penuh teka-teki, menambah kecemasan yang sudah menyelimuti desa setelah berbagai kejadian mistis yang terjadi. Pak Wahid, yang mendengar berita itu dari para tetangganya, merasakan dingin yang merayap di punggungnya. Ia tidak pernah mengira bahwa hubungan-hubungan masa lalunya bisa berujung pada sesuatu yang begitu mengerikan. Wanita itu adalah salah satu yang pernah ia taklukkan dengan bantuan kekuatan Wolot Ireng, dan kini kematiannya menimbulkan rasa takut yang mendalam dalam dirinya. Warga desa semakin gelisah. Kematian itu tidak hanya menjadi misteri, tetapi juga memicu rasa takut bahwa ada kekuatan jahat yang berkeliaran di antara mereka. Mereka mulai menghindari rumah tempat wanita itu ditemukan, seolah-olah rumah itu telah dikutuk. Pak Wahid pun menjadi semakin cemas. Meskipun kekuatan Wolot Ireng telah sirna bersama Hasnah dan Yuyu Kangkang, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya yang sedang mengintai. Malam demi malam, Pak Wahid dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat wanita yang telah tewas itu berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat dengan mata yang menatap tajam. Dia tidak berbicara, tetapi dari matanya, Pak Wahid bisa merasakan tuduhan dan kebenciannya mendalam. Setiap kali dia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan dadanya berdegup kencang. Pak Wahid mulai menggali kembali semua ingatannya tentang kekuatan Wolot Ireng. Dulu, dia hanya melihatnya sebagai alat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, terutama dalam hal menggoda dan menaklukkan wanita-wanita yang dia inginkan. Namun seiring dengan berlalunya waktu dan semua peristiwa yang dia alami, dia mulai menyadari bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kekuatan itu. Dia mulai bertanya-tanya dari mana sebenarnya kekuatan itu berasal. Selama ini, dia hanya fokus pada manfaat yang bisa dia dapatkan tanpa mempertanyakan sumber kekuatan tersebut. Sekarang, setelah melihat kedua dampak buruk yang terjadi, dia merasa perlu untuk mencari tahu lebih dalam. Pak Wahid memutuskan untuk menemui seorang dukun tua yang pernah memberinya petunjuk tentang kekuatan mistis di masa lalu. Meskipun dia tahu bahwa dukun itu telah lama menghilang dari pandangan umum, Pak Wahid merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selalu menghantui pikirannya. Perjalanan Pak Wahid menuju rumah dukun tua itu memakan waktu lama. Dia harus berjalan melewati hutan yang gelap dan menyeramkan, di mana bayangan pepohonan seakan menari dalam kegelapan. Akhirnya, dia tiba di sebuah gubuk tua yang tampak sepi dan ditinggalkan. Dengan hati-hati dia mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri dukun tua dengan tubuh bungkuk dan mata yang menyipit karena usianya yang sudah sangat tua. "Apa yang kau cari di sini, Wahid?" tanya dukun itu dengan suara serak. "Aku datang untuk mencari jawaban," jawab Pak Wahid. "Aku ingin tahu dari mana kekuatan Wolot Ireng itu berasal. Aku merasa ada sesuatu yang salah, dan aku harus mengetahuinya." Dukun tua itu menatap Pak Wahid dalam-dalam, seolah-olah mencoba menilai ketulusan niatnya. Akhirnya dia mengangguk pelan dan mengisyaratkan Pak Wahid untuk masuk. Di dalam gubuk yang remang-remang, dukun tua itu bercerita, "Kekuatan Wolot Ireng yang kau miliki bukanlah kekuatan biasa. Itu adalah kekuatan yang berasal dari kegelapan, dari entitas yang tidak seharusnya diundang ke dunia ini. Kekuatan itu telah membawa kehancuran bagi banyak orang sebelum kau, dan akan terus membawa kehancuran jika tidak dihentikan." Pak Wahid merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. "Tapi bagaimana aku bisa menghentikannya?" tanyanya dengan suara gemetar. Dukun tua itu menghela nafas panjang. "Kau telah kehilangan Wolot Ireng, dan itu adalah tanda bahwa kekuatan itu sudah mulai meninggalkanmu. Tapi tidak semua telah berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat yang tersisa padamu, Gada Wesi Kuning. Kekuatan itu mungkin tampak sebagai anugerah, tapi itu juga bisa menjadi kutukan jika tidak dikendalikan dengan benar." Pak Wahid terdiam, merenungi kata-kata dukun itu.
Dia tahu bahwa gada besi kuning telah menjadi senjata terakhir yang dia miliki. Tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa kekuatan itu juga bisa membawa kehancuran jika tidak digunakan dengan bijak. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Pak Wahid merasa putus asa. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.